Halo semuanya, ketemu lagi di Jurnal Perjalanan Kembara ke Timur. Kali ini saya masih ada di Wamena teman-teman, di Lembah Baliem. Dan hari ini rencananya kita mau explore lagi Lembah Baliem setelah kemarin trekking. Badannya masih pada pegel sebenarnya, tapi rasa ingin tahu saya tentang Lembah Baliem itu sangat besar. Jadi hari ini kita mau ke satu tempat, tepatnya di daerah Kurulu kalau nggak salah. Jadi kita mau lihat ada pembuatan garam secara tradisional. Yang menariknya adalah pembuatan garam ini tidak di laut teman-teman, dan ini jauh sekali dari laut. Dan pembuatan garam ini ada di atas gunung. Jadi kalau dulu ada pepatah garam di lautan, asam di gunung akan bertemu di kuali, itu enggak di sini teman-teman. Kalau di sini pepatahnya berganti gini teman-teman. Garam di gunung, asam di gunung, ketemu di ikan kuah kuning. Jadi ikan juga agak susah di sini ya. Kemarin itu saya sempat lihat di Wamena, di pasar Wamena itu ada ikan asar. Ikan asar itu ikan yang diasap itu loh teman-teman, kayak tuna asap gitu-gitu. Harganya lumayan ya, satu potong itu 50.000. Dan karena memang sangat jauh dan ikan itu dibawa dari Jayapura kalau nggak salah, dan pakai pesawat, makanya harganya mahal banget. Di sini tuh biasa diperjualbelikan adalah ikan-ikan dari air tawar, ikan-ikan yang endemik hidup di Sungai Baliem ini. Yang menarik adalah udang selingkuh. Kalau teman-teman kemarin lihat di vlog sebelumnya tentang udang selingkuh, jadi udang ini bentukannya tuh udang, cuma capitnya tuh besar, jadi kayak macam kepiting gitu. Makanya orang-orang sini bilang bahwa udangnya tuh selingkuh sama kepiting, makanya badannya bentuknya udang, terus capitnya bentuknya kepiting. Menarik sekali ya berita ini teman-teman. Setelah 2 hari kemarin kita dibayangi oleh hujan dan juga mendung, hari ini alhamdulillah banget Wamena dapat cuaca yang sangat cerah sekali, dan kita bisa lihat di depan sana itu adalah Lembah Baliem yang sangat subur sekali. Jadi mari ikuti terus petualangan saya untuk melihat jejak-jejak peradaban yang ada di Lembah Baliem ini. Jadi mari kita let's go.
Dan ketika langit cerah seperti ini, kita bisa melihat lembah Baliem yang sangat subur di depan sana dengan sangat jelas, teman-teman. Saya bersyukur banget bisa melihat pemandangan alam yang indah seperti ini. Oh ya, kemarin saya dapat cerita tentang asal muasal nama Wamena itu, teman-teman. Jadi dulu itu tempat ini namanya Al-Gauma kalau nggak salah. Jadi itu artinya lembah yang sangat luas dan subur dan dialiri oleh Sungai Baliem. Dan ketika suatu masa ada seorang misionaris dari luar negeri datang ke sini, dan mereka itu ketemu dengan gadis-gadis Wamena yang sedang menggendong babi. Nah, dan terjadilah sebuah percakapan antara misionaris ini dengan anak-anak gadis yang ada di Al-Gauma ini. Si misionaris ini nanya, ini daerah namanya apa gitu. Tapi si anak-anak gadis ini nggak ngerti maksud dari pertanyaan si misionaris ini, dan dikiranya dia menanyakan tentang si babi yang digendong itu. Jadi dengan refleks dia tuh ngomong Wamena gitu. Wam itu artinya babi dan ena itu artinya binatang piaraan yang jinak. Jadi babi binatang peliharaan yang jinak. Nah, Wamena ini asal muasalnya dari situ katanya ya. Bener enggaknya saya juga nggak tahu. Tapi beginilah cerita yang saya dapat. Dan ini nggak cuma satu orang yang ngomong, ada beberapa orang yang ngomong di lain kesempatan. Makanya saya berani cerita ke teman-teman seperti ini. Bener enggaknya kalau teman-teman tahu silahkan tulis di kolom komen ya. Dan menuju ke spot air garam yang ada di atas gunung itu, kita akan melewati savana yang keren banget seperti ini. Nanti setelah savana, kira-kira ya 15 menitan lah kita jalan di savana. Nanti kita akan mulai mendaki bebatuan yang ada di gunungnya, teman-teman. Dan seperti inilah kondisinya kira-kira. Dan pembuatan garamnya masih sangat tradisional dengan pelepah pisang seperti ini. Dan setelah selesai melihat proses pembuatan garam di atas gunung, kami menuruni gunung lagi, teman-teman. Berjalan turun menuju ke salah satu kampung namanya Kampung Anemogi, dan kita mau trekking ke sana untuk melihat tarian perang dan juga komplek Honai yang ada di kampung tersebut. Jadi kita melihat tradisi-tradisi mereka yang biasanya dilakukan ketika ada tamu datang. Dan ini kita lewat savana, dan savananya itu cantik banget, teman-teman. Kita bisa melihat hamparan lembah Baliem yang subur ini dikelilingi oleh gunung-gunung. Nah, sebenarnya saya tuh tertarik sama salah satu puncak. Masyarakat sini mengenalnya dengan puncak Gunung Timili. Konon katanya dari atas itu kita bisa melihat panorama alam yang sangat indah. Tapi lagi-lagi kita kalau ikut tur kayak gini, kita harus patuh dengan itinerary yang sudah dibikin oleh tur tersebut, teman-teman. Jadi kita nggak bisa seenaknya untuk pergi ke sana pergi ke sini. Ya udah, konsekuensinya adalah seperti itu. Asli, ini beneran suasana savana yang ada di Kurulu ini itu indah banget, teman-teman. Dan ketika kita datang itu cuacanya agak cerah, tapi sudah mulai mendung. Sore ini udah siang, teman-teman. Dan semoga saja nggak hujan ya, karena kita mau melihat atraksi tarian perang yang biasa dilakukan oleh masyarakat suku Dani. Kan masyarakat suku Dani ini terkenal banget, suka banget berperang. Jadi mereka itu tugas bapak-bapak adalah menjaga kampungnya supaya tidak ada serangan dari musuh. Nah, kita akan melihat nih bagaimana cara mereka berperang. Tapi mungkin kayaknya aku nggak akan videoin semuanya ya, karena mereka memakai pakaian tradisional yang itu akan memperlihatkan mungkin sebagian orang akan nggak nyaman untuk menontonnya. Tapi aku akan perlihatkan gimana sih mereka ketika berperang gitu aja ya, teman-teman. Dan buat teman-teman yang penasaran dengan gimana sih proses peperangan suku Dani dan beberapa suku yang ada di Lembah Baliem ini, kalian bisa datang ketika bulan Agustus. Biasanya di bulan Agustus tuh ada festival Lembah Baliem, dan biasanya akan dipertontonkan atraksi perang dari suku-suku yang ada di Lembah Baliem ini.
Sampai di kampung kami diajarin cara membuat api secara tradisional seperti ini teman-teman. Dan sebenarnya kami tadi itu disambut dengan tari-tarian ya. Tapi karena mama-mama di sini menggunakan pakaian tradisional dan juga bapak-bapaknya menggunakan okoteka, dan sudah saya upload sebelumnya tapi ternyata kena community guideline di YouTube teman-teman, jadi dibilangnya pornografi ya, sayang banget ya. Jadi ya ini saya reupload lagi dengan menghilangkan konten-konten yang dibilang pornografi tersebut. Padahal ini adalah sebuah tradisi dari saudara kita yang ada di Papua. Dan api ini dibuat untuk prosesi bakar batu, dan lagi-lagi saya tidak bisa menayangkan karena mama-mama dan papa-papa di sini itu menggunakan busana tradisional mereka. Jadi ya mohon maaf buat teman-teman kalau tidak bisa menyaksikan cerita perjalanan Kembara ke Timur ini dengan lengkap. Dan di suku Dani ini ada satu tradisi yang buat saya sadis sih. Jadi mama-mama ini akan memotong salah satu jarinya ketika ada anggota kerabat keluarga mereka meninggal. Jadi ini adalah bentuk kesetiaan yang ada di masyarakat Dani. Dan perjalanan kami lanjutkan ke Kampung Yimika, tempat di mana kita akan melihat mumi seorang panglima perang. Perjalanan ke Kampung Yimika ini nggak jauh kok, hanya sekitar 15-20 menit saja. Cuma karena hari hujan, kita agak sedikit lambat karena jalanannya licin teman-teman. Dan ini adalah penampakan dari mumi, namanya Wim Motok Mabel kalau nggak salah. Dia adalah seorang panglima perang yang ada di suku Dani. Dan ketika meninggal dia tuh berpesan mayatnya jangan dibakar atau dikubur. Jadi hanya boleh diasapi supaya anak cucu mereka bisa melihatnya. Dan mumi ini diasapi sekitar 2 bulan kalau nggak salah, sampai dia benar-benar kering seperti ini. Dan setelah itu kami melanjutkan perjalanan pulang menuju ke Baliem Valley Resort diiringi dengan hujan teman-teman. Padahal tadi pagi itu cerah banget ya. Sorenya cuaca jadi berubah buruk. Tadi itu seharusnya kita akan ikut prosesi bakar batu sampai ubi-ubi itu dipanen. Bukan dipanen sih, dikeluarkan dari proses bakar batunya. Dan kita akan mencicipi, tapi karena hujan badai seperti ini, jadi dirasa tidak memungkinkan kita ada di sana. Dan akhirnya kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Kampung Yimika dan juga pulang menuju ke Baliem Valley Resort. Dan petang ini suasana di Baliem Valley Resort itu syahdu banget teman-teman. Tertutup kabut dan ya pas banget lah suasana seperti ini untuk apa ya? Untuk ngopi, ngeteh, atau makan Indomie kali ya, pakai cabenya yang banyak. Ya, sebuah pengalaman yang menarik. Buat saya pribadi dalam perjalanan Kembara ke Timur ini bisa melihat masyarakat atau kehidupan suku Dani yang ada di Lembah Baliem ini. Akhirnya rasa penasaran saya akibat cerita dari Museum Lokal Budaya di Uncen kemarin tentang Michael Clark yang penasaran dengan suku Dani terjawab di sini teman-teman. Jadi masyarakat di sini memang masih sangat menjunjung tinggi adat budaya dan juga kelestarian alam yang ada di sekitar Lembah Baliem ini. Salut buat masyarakat suku Dani. Keesokan paginya kami melanjutkan penerbangan menuju ke Sentani lagi, ke Jayapura teman-teman, dan di sana nanti kita akan berpisah dengan anggota tur kali ini. Mereka akan pulang ke tempat asal mereka masing-masing dan saya nggak tahu nih mau melanjutkan perjalanan kemana. Rencana sih pengen banget untuk melihat Sukasmat di Timika, tapi nggak tahu ya nanti gimana gimana nantinya lah. Nggak tahu ke Timika, nggak tahu kemana. Oke, mungkin segitu dulu cerita perjalanan Kembara ke Timur kali ini. Semoga jurnal perjalanan ini menginspirasi teman-teman untuk lebih mengenal negeri ini. Dengan kenal kita akan cinta, dan dari cinta kita akan peduli kepada negeri ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya. Salam Kembara.